Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dewan Cap Pertuni Kota Batu, yang kami hormati pengurus DPC Pertuni Kota Batu, teman-teman anggota DPC Pertuni serta mitra bakti yang kami banggakan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempatnya Mas Giono dalam acara pertemuan rutin kita ya DPC Pertuni Kota Batu, sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman anggota pengurus mitra bakti DPC Pertuni yang saya banggakan ya. Ini merupakan pertemuan kita ya secara resmi yang pertama ya, karena setahun sudah kita tidak bertemu ya. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap beristiqomah ya. Karena kenapa? Karena ketika kita selalu berusaha untuk maju ya, walaupun situasi dalam pandemi seperti ini ya, kita tetap harus berusaha, kita tetap harus beraktivitas ya, sehingga apa yang akan kita inginkan ya akan tercapai. Dalam kesempatan ini juga kita memperingati ya, masih hangat-hangatnya kita memperingati hari Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tentu teman-teman tahu apa artinya Isra dan apa artinya Mi'raj ya, itu sudah teman-teman kuasai, yaitu Isra perjalanan ya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang hanya dalam waktu 1 malam saja. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya. Tetapi di sini saya tidak ingin menjelaskan tentang proses perjalanannya, tapi saya akan menjelaskan tentang apa hasil dari Isra Mi'raj tersebut ya, berkaitan dengan aktivitas kita pada hari ini. Mungkin teman-teman tahu apa hasil dari Isra Mi'raj yang telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Hasilnya adalah ya perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Perintah sholat ya, perintah sholat dari 50 rakaat ya, mendapat diskon sampai 5 rakaat saja ya. Itu pun masih berat sekali ya, masih berat sekali kita lakukan ya. Ya mudah-mudahan teman-teman di sini ya tetap istiqomah melakukan 5 rakaat tersebut tuh ya. 5 waktu tersebut, maaf ya, 5 waktu tersebut ya. Jadi 5 waktu tersebut yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya ya. Kenapa? Karena kita ya terlahir sebagai tunanetra ya. Tentu kita merasa rugi seandainya kita di sini sudah tidak bisa melihat, nanti di sana pun juga kita tidak bisa melihat, bahkan mungkin masuk neraka. Jadi kita rugi 2 kali nanti ya. Sudah rugi di dunia, rugi di akhirat juga ya. Jadi mari kita berusaha semaksimal mungkin ya, agar kita tidak walaupun kita mengalami kekurangan, mengalami penderitaan seperti ini, tetapi
tapi ini tidak dijadikan sebagai halangan bagi kita untuk tetap berusaha menggapai akhirat kita, yaitu semoga kita dapatkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling hebat adalah kita sangat mengharapkan bisa bertemu dan melihat wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita selalu melakukan mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam ya. Syukur-syukur kalau bisa ditambah dengan sholat sunnahnya ya. Saya ingin bercerita ya, selain sholat sunnah, selain sholat wajib ya, sholat fardu ya, ada lagi sebetulnya sholat yang kalau teman-teman lakukan secara rutin, insya Allah ya, minimal penderitaan kita atau masalah yang akan kita yang dihadapi oleh kita akan dapat teratasi ya, yaitu sholat tahajud dan sholat duha ya. Itulah karena selain sholat fardu dan sholat ada lagi ya, 2 sholat tahajud dan sholat duha. Itu kenapa? Karena di dalam sholat tahajud kita dapat menyampaikan isi hati kita ya, curhat kita ya. Jadi sholat curhat itu lebih baik langsung ke yang maha ya, tidak kepada makhluk ya. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah, lebih baik sampaikan saja ya, nangislah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menangis kepada makhluk, kepada teman-teman sendiri ya, apalagi mengeluh gitu ya. Jika kalau kita menyampaikan langsung kepada yang maha pencipta ya, pasti Allah akan membantu ya masalah yang kita hadapi. Percayalah ya, Allah itu maha pengasih dan penyayang ya. Tetapi kalau makhluk ya, itu hanya penyayang tapi tidak bisa mengasih ya. Ya saya sayang sama Mas Jenal, tapi itu Mas Jenal pikir-pikir dulu kalau harus ngasih saya 500.000, dan enggak? Iya kan? Iya. Tapi kalau Allah ya, beliau maha pengasih dan penyayang, jadi pasti akan memberikan ya. Oke, saya punya ijazah ya. Ini yang mungkin bisa teman-teman amalkan ya, yaitu sebuah doa ya, yaitu doanya begini ya. Yang pertama adalah istighfar ya, astagfirullahaladzim ya. Yang berikutnya adalah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Mungkin teman-teman nggak tahu. Yang ketiga adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Mohon teman-teman bisa rutinkan 3 doa tersebut. Apa tadi? Astagfirullahaladzim ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Kalau teman-teman rutinkan itu, membaca 3 doa tersebut ya, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib ya, 100 kali ya, insya Allah apa yang teman-teman inginkan ya, walaupun mungkin agak lamban ya, tapi insya Allah bisa tercapai ya. Tentu teman-teman di sini ingin buktinya ya. Buktinya adalah salah satu teman kita ya, dia mengamalkan 3 doa tersebut ya, kemudian alhamdulillah juga dia sholat, ditambah dengan sholat sunnah, puasa sunnah Senin Kamis ya. Beberapa hari yang lalu ya, mungkin seminggu yang lalu, dia mendapat panggilan ya, pijat ya, 3 orang di daerah Dawu ya. Dawu itu berarti Kabupaten Malang ya. Berapa ya teman-teman yang dia terima? Tahu enggak ya? Dia menerima langsung dikasih oleh pasiennya 500.000 untuk 3 orang ya. Mungkin kita nggak bisa membayangkan itu ya. Ya itulah, tapi kalau Allah maha pengasih dan penyayang, dia nggak segan-segan, beliau Allah tidak segan-segan untuk memberikan, dan itu benar ya. Saya sendiri juga begitu ya. Tanggal 11 Maret kemarin, terus terang saya sendiri juga agak kesulitan karena anak saya belum bayar SPP pondokannya ya. Saya butuh 500.000 dalam sehari itu ya. Ya alhamdulillah saya dapat 6 pasien, 5 membayar dengan tarif resmi yaitu 50.000, jadi 250.000, dan 1 panggilan itu pun sudah jam 9 malam panggilannya ya.
Alhamdulillah berapa yang saya terima untuk panggilan, jaraknya dekat ya, jaraknya hanya dekat sekali ya. Saya menerima ya 200.000 untuk satu orang panggilan dengan jarak dekat. Sedangkan biasanya saya hanya menerima 75 atau 100 paling tinggi, itu pun jaraknya agak jauh. Nah, kemarin saya terima ya jarak dekat 200.000 rupiah. Ya itu loh penarik penghasilan yang saya terima ya. Alhamdulillah ya, saya mau 500.000 tapi Allah memberikan saya 450.000 sehingga saya tidak terlalu berat ya untuk menambahnya ya. Jadi mungkin ini bisa teman-teman amalkan, yaitu tadi apa? Ikuti saya. Astagfirullahaladzim. Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tolong teman-teman bisa istiqomahkan. Terus kenapa? Karena ketika kita beristighfar itu kita ini lebih banyak dosanya dibandingkan banyak pahalanya. Jadi kita bagaimana cara untuk agar Allah itu mau memberi kasih dan sayangnya kepada kita, yaitu kita pertama adalah mohon ampunan dulu kepada Allah. Kemudian baru kita sampaikan apa? Yaitu tadi kita mohon kebutuhan kita dan penuhi, yaitu dengan ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Kemudian kita mengharapkan bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Jadi mohon bisa teman-teman lakukan ya. Tentu lebih baik kalau teman-teman bisa lakukan kegiatan yang lain, itu seperti tadi ya yang teman kita lakukan, dia puasa sunnah Senin Kamis ya. Kalau kami keluarga kebetulan tidak kuat untuk puasa sunnah, tapi kami melakukan secara bersedekah ya. Alhamdulillah kita beristiqomah tiap hari ya. Kebetulan di depan rumah saya ada musola, kita isi setiap menjelang subuh atau saat subuh ya, di dalam kotaknya entah 500, 1000, 5000 ya. Alhamdulillah Pak, itu kita istiqomah lakukan ya, dan alhamdulillah bisa diatasi semua yang kita hadapi ya. Sekali lagi ya, 80%. Esensi dari Isra Mi'raj ini adalah yaitu sholat, dan semoga kita dengan memperingati Isra Mi'raj pada hari ini ya, dan sekaligus pembukaan pertemuan rutin kita pada hari ini, kita akan terus bersemangat dan terus kita saling bersilaturahmi. Kenapa? Kalau kita saling bersilaturahmi apa? Bisa panjang umur ya, bisa awet muda ya. Mas Karman tuh lihat ya, baru nggak bisa dilihat ya, diraba ya usianya sudah 30 tahun tapi seperti 20 tahun ya Mas ya, bahkan mau rabi mana katanya. Ajak di woro-woro. Jadi itu bisa awet muda, insya Allah bisa tambah rezeki ya. Ya walaupun kalau kita antara kita nggak bisa ngasih uang ya, tapi minimal kita bisa saling mendoakan ya, dan bisa panjang umur ya. Amin ya robbal alamin. Itulah manfaatnya kenapa kita mengadakan pertemuan ini, bisa kita saling guyup, kita saling bersilaturahmi. Demikian, insya Allah ini bermanfaat, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling doa, syukur, sehat, sejahtera, dan sukses.